Ini untuk mengamankan di Dukcapil aja, karena kalau ada bocor-bocor pasti kan yang disalahin Dukcapil nih bocor gitu. Nah, ini untuk bukan gue yang bocorin. Halo, apa kabar? Apa kabar kelom pencapir ya? Gimana kelom pencapir semua? Apakah dalam kesehariannya masih nonton berita malam atau Dunia dalam berita. dunia dalam berita dan berita terakhir? Ya, Ditutup dengan komedi tengah malam. itu udah bukan bukan TVRI lagi. Komedi tengah malam dengan komedi nakal ya. Hanya di LED TV. Aduh, bahaya banget ya. Jadi kemarin gue soalnya baru ini dengerin Desi itu Total Politik, terus dia kan ngundang Desi Anwar. Nah, dia ceritain seputar Indonesia 98. itu 1830 ininya Oh iya. munculnya. Karena kan sebelum berita malam gitu. Karena udah banyak istilah-istilah yang jarang kita dengar sekarang kayak relay. Harus di-relay nih. Berita malam di-relay oleh semua stasiun TV kan. Iya. Jadi kita nggak ada yang kayak gitu. Nah, ini harus relay, dunia dalam berita harus di-relay, berita malam nggak usah katanya. Jadi, oke. Menarik juga. Jadi, nah kalau sekarang sih mungkin Relay itu adalah salah satu proses doktrinasi kan sebetulnya. ya betul. Dan Atau mungkin pemerataan informasi untuk positif ya. pemerataan Standarisasi informasi. Standarisasi informasi. Cuman kalau kemarin dengar bahwa kan seputar Indonesia banyak nonton ya. Nah, ketika berita malam ya orang jadinya turun ininya. Jadi kayak ratingnya atau apa turun karena nggak banyak yang nonton. Gitu. Jadi gue jadi ingat lagi dia cerita mengenai kan tadi seputar Indonesia ada 1830, terus ada lagi kenapa berita harus hanya suatu tertentu, kenapa nggak lebih sering, misalnya ada sekilas info, kan suka ada tuh sekilas info berapa menit, terus udah gitu nuansa pagi ada lagi ini gitu. Hal-hal yang udah jarang kita dengar gitu. Tapi kayaknya masih ada ya Nuansa pagi nggak tahu gue. nuansa pagi sama seputar Indonesia, nggak tahu sih, nggak pernah. Kalau sekarang jadinya pagi-pagi pasti happy. Gitu namanya itu Dekat dahsyat. gila ya, komersil habis. Nah jadi itu membedakan banget untuk generasi kelompok pencapir ya dengan yang sekarang ya. Jadi dulu itu memang kayak itu kan ada semacam arahan atau misalnya dari sentralisasi berita lah, at least gitu ya. Jadi kalau misalnya apa yang pemerintah pengen share itu kan bisa lewat berita malam, dalam berita terakhir apa segala macam, itu bisa liputan khusus ya, gitu ya, yang selalu kita kenapa ada liputan khusus gitu? Karena kan nggak ada yang ngasih tahu kan, kita udah nunggu jam 9 dunia dalam berita selesai setengah 10, tapi ada liputan khusus. Wah, liputan khusus nggak tahu selesainya bisa jam 10 nanti gitu, keburu ngantuk ya. Jadi layar emas kita ya udahlah tidur aja dulu mungkin besok. Karena susah juga ya kalau nggak ada relay. Nah, jadi sekarang itu totally different lah ya kan. Sekarang ya kita udah jarang lagi menonton sesuatu yang mungkin ya kayak rutin kayak gitu ya. Nonton kita nungguin terus kayak gitu. Jadi benar-benar dunia ini udah sangat terbuka banget ya dengan informasi ya. Nggak ada nggak ada filter lagi gitu. Jadi maksudnya hampir nggak ada filter. Gimana? Tapi ada paradoksnya, Bin. Tadi kan dibilang nggak ada filter. Yeah. Tapi yang terkadang adalah yang menciptakan filter itu adalah kita sendiri. Bubbling of information. Jadi karena dengan semakin banyak informasi, kita kan akhirnya jadi punya preferensi mau baca berita apa atau ngikutin apa yang jadi pengennya kita. Nah, permasalahannya adalah semakin kita memfilter informasi yang seharusnya kita dapatkan secara berimbang gitu ya, itu jadi semakin sedikit informasi yang sebetulnya harusnya berimbang dari berbagai macam sudut kayak gitu. Betul. Jadi makanya sekarang kadang suka bosen nggak sih? Misalnya lu buka YouTube gitu ya, atau buka ya YouTube lah misalnya teh. Ya beritanya tuh kok ini terus channelnya ini lagi yang dikasih ke gua, ini lagi. Jadi kita tuh kayak salah kita sendiri sebetulnya kalau gitu. Makanya kita harus coba-coba. Lu misalnya
nggak suka A, lo harus tonton tuh A gitu, biar bubble-nya sedikit agak-agak kebuka gitu kali ya. Bisa, ya, ya. Sama kayak mungkin jadi ini akhirnya di algoritma hampir di seluruh apa ya streaming service kali ya. Mau berita, mau musik gitu ya. Semuanya itu kan akhirnya di set sesuai dengan historical dan preferensi kita maunya seperti apa gitu ya. Betul. Jadi akhirnya kayak misalkan musik lah ya. Seberapa sering kita terekspos dengan musik-musik baru, kecuali kalau itu emang dipaksa gitu sebetulnya. Betul. Mungkin sama halnya pun dengan berita ataupun informasi baru yang kita dapat dari luar. Seberapa sering sih kita terekspos yang betul-betul fresh dan di luar kebiasaannya kita. Benar. Jadinya kita dengernya itu aja atau yang memang udah deket-deket dengan kita atau nggak sengaja lihat gitu. Misalnya contoh lagu Asma Liberasi, gue karena ada di Paksa Raki beberapa kali kita harus denger lagu Asma Liberasi gitu. Cuman akhirnya kalau nggak kayak gitu ya mungkin gue nggak denger juga gitu kan. Ini apa sih gitu. Kalau misalnya nggak dikenalin, misalnya Raki nggak ngasih tahu, ini ada asik nih baru gitu. Karena nggak ada, kita nggak nonton TV yang kita sama-sama dulu mungkin MTV kan, ini baru nih sama-sama kita lihat. Kalau ini kan harus ada intervensi yang kayak gitu ya. Gitu. Jadi gue tuh pertama kali nontonin Asma Liberasi juga karena apa tahu ya? Karena video yang gue biasa tonton juga, bukan karena gue tiba-tiba Asma Liberasi muncul. Karena sih yang vokal coach itu siapa namanya tuh? Indra Aziz. Karena Indra Aziz ngomongin si Sugi Bornean. Dari situ gue browsing gitu ceritanya. Langsung jatuh hati. Langsung suka. Jadi inilah alur informasinya juga berbeda ya. Jadi informasinya berbeda. Nah, jadi yang gue pengen juga lihat angle-nya itu dari sisi mungkin kita sebagai bangsa nih ya, itu ketahanan cybernya tuh gimana ya? Ketahanan informasi. Enggak, kalau misalnya kita ada gini ya, let's say patah banget belok ini. Enggak, maksud gue adalah kalau misalnya kita lihat zaman TVRI itu kan filtered lah ya. Maksudnya even kalau misalnya dengar dari cerita kemarin itu, kalau misalnya ada stasiun TV swasta ya aja yang kasih berita-berita kurang itu masih bisa ditelepon redakturnya, lu jangan gini itu masih ada kan. Kalau sekarang kan enggak, dan jadi misalnya berita jadinya bisa gimana aja nyampainya ke kita. Bubble-nya memang ada, cuman kerangkanya tuh cukup terbuka lah. Jadi kalau misalnya emang kita pengen belajar mengenai sesuatu yang zaman dulu mungkin belum nggak boleh gitu ya, atau nggak ada ya bisa gitu. Nah, ini menarik ketika research ini Raki memberikan sebuah sebuah fenomena di mana ada undang-undang ya Ki ya, undang-undang mengenai rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber gitu. Nah, apa sih itu? Nah, pertama itu. Iya. Jadi ini ya yang menarik sih sebenarnya kan kemarin kita juga udah bahas soal ini ya undang-undang perlindungan data pribadi. Betul. Kayaknya kita udah sempat berapa kali kita bahas masalah data privacy. Waktu itu kondisinya Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang belum mempunyai peraturan mengenai perlindungan data pribadi di negara ASEAN khususnya. Nah, sekarang kondisinya adalah Indonesia satu-satunya ini menurut keterangan dari direkturnya Lemhanas ya, kalau baca berita waktu itu direktur Lemhanas ngomong begitu, satu-satunya negara di ASEAN yang belum memiliki undang-undang mengenai ketahanan dan keamanan cyber. Gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat-lihat undang-undang ini tuh sejak tahun 2019 sebenarnya sudah masuk ke prolegnas, artinya dan kayaknya kalau nggak salah inisiasinya juga sebenarnya bukan dari pemerintah, kalau nggak salah ya memang justru dari DPR. Nah, tapi memang itu belum disahkan hingga sekarang. Duluan kemarin undang-undang PDP gitu ya yang disahkan duluan, tapi ini itu nggak disahkan gitu. Nah, ini yang menjadi kan kalau kita lihat ya, kalau balik lagi ke 2019
2019 itu before pandemi artinya. Memang waktu itu udah ada banyak kejadian lah ya di Indonesia masalah kebocoran data gitu ya, serangan-serangan cyber, tapi peaknya atau yang paling tinggi-tingginya serangan cyber itu terjadi during pandemi justru sebenarnya 2020, 2021, 2022. Kita lihat tuh banyak kasus kan serangan cyber di BPJS Kesehatan, Tokopedia, kebocoran data, bla 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 lah. Banyak sekali kasus sampai yang terakhir kemarin kasus yang kita bahas adalah Bank BSI gitu kan, kebocoran data atau sebenarnya mah kebocoran data judulnya, tapi kalau gue selalu bilang ini sebenarnya terhentinya layanan BSI gitu ya, yang menyebabkan banyak permasalahan gitu, rame. Yang konon kabarnya diakibatkan oleh atau disebabkan oleh serangan cyber gitu. Nah artinya kan ini banyak banget gitu kan kasusnya, tapi undang-undang ini masih di prolegnas sampai sekarang nggak selesai-selesai gitu ya, masih dibahas di DPR. Nah ini kan menurut gue satu hal yang apa ya, yang menjadi ini juga pemikiran kita juga gitu ya, harusnya apakah emang perlu nggak sih kita di level undang-undang gitu, kita tahu di sektoral gitu ya, kayak khususnya di sektor jasa keuangan, kayak OJK punya tuh aturan main gitu ya. Ada SEOJK di akhir tahun kemarin yang ngomongin masalah ketahanan keamanan cyber gitu. Tapi ya yang berlaku untuk bank umum. Apa cuma bank yang perlu gitu? Apa memang perlu semuanya gitu? Kalau perlu semua industri gitu ya, ya maka harusnya ya harus segera dong ini diselesain gitu. Diskusi ini gitu. Karena kalau enggak tahun depan tuh udah pemilu, bos. Nggak mungkin. Ya gue sih sekarang udah pesimis ya bahwa ini akan selesai. Fokusnya udah beda ya. Sekarang fokusnya udah beda di hari ini juga gitu. Sebenarnya tuh ini jadinya kalau kayak gini ya, itu yang mengusung atau mengelin ini untuk diajukan tuh siapa ya? Misalnya kalau OJK mungkin ada dari industri atau misalnya dari kementerian. Ya, kan pastinya pemerintah ya. Pemerintah itu kan mungkin juga akan lintas kementerian gitu. Kalau gue lihat bicara ketahanan keamanan cyber ini kan kepentingan banyak kementerian. Kalau dibicara di level kementerian atau bahkan lembaga gitu ya, pertahanan pasti lihat sendiri kok gitu pada saat ada infrastruktur kritikalnya Indonesia kena serang, dampaknya luar biasa banget ternyata ke masyarakat. Atau Kominfo gitu, Kominfo juga punya kepentingan pasti di sini gitu. Terus ya sebenarnya mah ujung-ujungnya balik lagi, kementerian kan mensupport presiden dan wakil presiden ya gitu. Bisa juga memang concernnya datang dari presiden gitu bahkan. Jadi tadi ya, jadi bisa macam-macam gitu ininya, kepentingan. Kalau ditanya kepentingannya siapa gitu, pemerintah ya bisa dari berbagai pihak pastinya. Gitu. Oke, jadi dan berarti kan banyak lintas area juga yang merasa bahwa ini sebenarnya kritikal gitu ya. Dan harusnya kritikal. Dan udah cukup lama ya ini berarti ya. 2019 3 tahun berarti ya. Baru kemarin lah. Iya, 3 tahun. Kalau lihat undang-undang PDP itu kalau nggak salah ya, undang-undang PDP itu pertama kali diusulin kalau nggak salah 2016. Atau malah 2013, gue lupa. Ya jelek-jelek 2016 lah gitu. 2016 ke 2022 aja tuh berapa tahun? 6 tahun gitu ya. 6 tahun proses diskusi dan pengesahan sebuah undang-undang gitu, perlindungan data pribadi. Kalau nggak salah 2016 ya, balik lagi. Jadi yang kita nggak tahu sih kapan ini disahkan, cuman balik lagi gitu, perlu apa enggak gitu. Sebenarnya kan ini juga clear aja gitu. Nah, Iwan kan juga nih belajarnya tentang kebijakan publik nih, mungkin juga bisa kasih pandangan. Seperlu apa sih gitu, pelaku lah ya, Iwan kan pelaku yang baik dan yang tidak baik. Jadi tidak baik banyaknya sih. Menurut lu sendiri gimana, Wan, kalau di industri perlu nggak sih di pemerintah tuh sebenarnya clear gitu masalah gimana cara melindungi keamanan cyber ini gitu? Ya,
baik lagi sih, karena sebentar ya, informasi saat ini udah jadi kayak apa ya, sosial fabriknya masyarakat dan sosial keseluruhan gitu ya. Ya. Ini bahkan tidak ada pengkotakan, ini hanya penting untuk industri ataupun sektor tertentu sih. Tapi ini udah jadi kayak eh, satu hal yang diperlukan oleh semua orang. Tadi mungkin kita buka dengan terkait dengan information bubble ya gitu ya. Terus itu kalau misalkan kita lihat historical case-nya, mungkin masih ingat pemilihan presiden Amerika, Trump versus siapa? Biden. Biden ya? Sebelumnya Bukan, sebelumnya. Hillary. Versus Hillary ya? Ya. Itu kan banyak kasusnya bahwa ternyata katanya ada pembentukan opini lewat media sosial lah gitu ya. Ada cyber attack di media sosial. Kemudian banyak orang yang mungkin katanya datanya dimanipulasi dan kemudian diberikan preferensi informasi yang tidak sesuai dengan yang sebetulnya harusnya dia dapatkan. Sehingga akhirnya polarisasi di Amerika itu semakin tinggi gitu ya. Dan itu ternyata diindikasikan oleh pihak luar. Nah, jadi kalau dipikir-pikir gitu ya, yang tadi kita ngomongin bahwa information bubble itu berbahaya nggak sih? Berbahaya, apalagi kalau plus ditunggangi cyber attack dan difungsikan untuk suatu misi atau objektif tertentu. Dalam hal ini mungkin untuk mengganggu atau merik hasil pemilihan umum di suatu negara gitu ya. Bisa dilihat itu kan sangat masif sebenarnya efeknya. Sampai sekarang gitu ya. Masyarakat jadi terpecah, orang jadi saling nggak percaya. Ya akhirnya efeknya kemana-mana dan jadi jangka panjang gitu. Nah, mungkin kenapa di beberapa sektor tertentu ini menjadi satu concern, terutama misalkan di sektor finansial. Ya karena baik lagi kalau sektor finansial, dia mempunyai misi untuk jadi tulang punggung perekonomian suatu negara kayak gitu ya. Itu kan perlu dijaga secara khusus. Yang kita takutin adalah misalkan sektor perbankan ataupun sektor finansial itu terganggu, kayak misalkan dengan adanya cyber attack, ya negara bisa jadi langsung lumpuh, bisa jadi crippling. Kayak mungkin contohnya balik lagi yang kemarin yang paling mudah, BSI di Aceh mati, tiba-tiba satu provinsi, satu Aceh nggak bisa bertransaksi ekonomi gara-gara sistem satu bank itu, cuma satu bank loh padahal mati gitu ya. Nah, bayangin kalau misalkan hal ini terjadi diamplifikasi jadi satu negara gitu. Sistem pembayaran ya bank yang lebih besar gitu yang ini ya, yang mati ya. Bank yang lebih besar, atau misalkan sistem pembayaran Indonesia mati. RTGS, SKNBI semua switchingnya pertukaran exchange informasi mati. Ada BIFAS. BIFAS-nya mungkin diserang juga, mati juga akhirnya. Terus gimana? Orang nggak bisa transaksi, panik semuanya, lumpuh gitu. Jadi ya boleh dibilang selain sebagai salah satu kebutuhan kebutuhan untuk operasional gitu ya, ini jadi kebutuhan individu juga sebetulnya kalau yang gue rasa sih. Jadi pentingnya undang-undang perlindungan data pribadi, pentingnya undang-undang perlindungan ketahanan keamanan cyber itu udah jadi hal yang sangat penting, karena kalau kita rasakan setiap hari kita udah jadi user dari semua service tersebut. Kita pakai internet banking, kita bayar listrik pakai ATM, semuanya pakai teknologi. Yang perlu kita bayangkan adalah gimana kalau tiba-tiba teknologi itu mati. Matinya bukan karena misalkan kesalahan operasional ataupun teknis, tapi gara-gara misalnya diserang cyber intended dari suatu pihak, aktor tertentu lah kayak gitu. Iya. Gitu sih. Jadi karena udah udah jadi kebutuhan kita sehari-hari seperti listrik atau air gitu ya, ini tuh jadi nggak mungkin nggak ada yang nggak perlu sekarang tuh ya. Iya, dan ya tadi ya karena tingkat ketergantungannya yang tinggi gitu ya. Dan kalau kita perhatiin kan di Januari 2023 ini itu sebenarnya tercatat 77% orang Indonesia itu sudah mengakses internet gitu. Which is kalau 77%, gila. Ya diubah menjadi angka itu artinya 200 juta. 212 juta. 212 juta.
penduduk menggunakan Gila. internet gitu. Ya, itu bahkan itu lebih besar daripada jumlah penduduk yang punya rekening bank ya setahu gue, Wan. Hmm. Kalau nggak Hmm. salah Hmm. hanya 50%-an gitu atau 40%-an. Jadi banyak banget gitu kan. Dan tadi disinformasi atau misinformasi dari yang bisa menyebabkan banyak hal, nggak cuma masalah terhenti layanan tuh bisa macam-macam gitu ya. Satu sistem pembayaran terhenti misalkan, atau bahkan yang lain-lain yang ketergantungannya tinggi, misalkan sistem pendidikan gitu terganggu, atau bahkan sistem kesehatan terganggu, itu juga bisa luar biasa banget gitu dampaknya. Jadi gue juga sepakat sama Iwan kalau undang-undang ini menjadi kritikal banget. Dan sebenarnya gue kemarin sempat sempat coba lihat-lihat gitu ya di negara lain gitu, kayak di Uni Eropa itu ada satu lembaga namanya ENISA yang dia juga nerbitin cyber security, semacam standar cyber security untuk negara-negara Uni Eropa lah gitu. Itu bagus juga gitu bahwa semua negara harus punya strategi cyber security, harus punya governance, harus membentuk satu lembaga independen yang mengelola gitu dan kawan-kawan lah. Jadi bagus gitu yang kayak gitu. Tapi di Indonesia sendiri kan kita udah punya BSSN sebenarnya ya. Dan Sandi negara. Sandi negara gitu ya, harusnya juga bisa ini. Nggak mungkin ya, isunya adalah kalau kita punya undang-undang ketahanan dan keamanan cyber, maka perangkatnya si BSSN ini akan lebih kuat lagi gitu mungkin untuk bisa melakukan banyak hal, atau bahkan butuh lembaga lain selain BSSN untuk bisa menjaga ketahanan dan keamanan cybernya Indonesia gitu ya mungkin. Gue sebenarnya pengen nge-highlight lagi urgensi kenapa ini sangat penting. Mungkin nyambung ke kasus Bjorka lah. Kemarin kan baru ada bocor lagi tuh, yang paspor 35 juta data gitu ya. Terus gue jadi kepikiran bahwa kemarin ada beberapa data yang udah bocor. Paspor, terus kemudian Peduli Lindungi, terus kemudian dari Telco, terus kemudian dari KPU gitu ya. Itu mungkin kalau orang yang punya dan bisa nge-collect semua informasi itu, akhirnya mungkin gue nggak tahu ada berapa persen penduduk Indonesia yang mungkin udah bisa diketahui detail informasinya, mulai dari personal data, informasi pribadi, dari mulai KTP, alamat, telepon gitu ya, bahkan sampai ke email, nomor telepon, account, segala macam gitu ya. Terus terang gue jadi makin serem sih, kayak misalnya gini, ini akan sangat memudahkan sekali orang untuk melakukan account takeover. Kayak misalkan lu kan ada mekanisme lupa password tuh. Mekanisme lupa password baik di email ataupun di internet banking gitu. Biasanya itu cuman kayak butuh masukkan nomor KTP dan informasi lainnya. Yang biasanya cuman kita ketahui pribadi. Nah, pada saat itu udah bocor semua, terus gimana? Seberapa aman sebenarnya kita saat ini gitu ya? Makanya harus pakai pendekatannya Yahoo. Apa? Ada pertanyaan ini kan, pertanyaan keamanan, pilihan security. Siapakah nama hewan peliharaan kamu gitu? Gue selalu ketika kamu kecil, who is your pet gitu. Gue kasih nama gue hewan peliharaan gue. Kan bisa kasih nama Ebin gitu misalnya. Teacher's pet. Aduh. Tapi kalau bicara ID gitu ya, Wan ya. Tadi kemarin gue juga sempat diskusi, sebenarnya lagi ada wacana sekarang gitu ada temen yang di salah satu lembaga di pemerintahan lah yang memang lagi memikirkan bahwa ya gini, intinya adalah kita semua sepakat bahwa data-data bocor ini ya udah anggap aja lah ya, jeleknya adalah semua data udah bocor gitu kan. Yang kita punya kemarin itu udah bocor. Terus apa gitu, terus gimana gitu kalau lo nggak punya satu identitas, kan jadi yang menjadi masalah identitas ya. Digital identity lo jadi bermasalah gitu. Jadi lo nggak bisa dibilang lo jadi nggak punya identitas karena toh datanya udah nggak ini lagi, nggak rahasia lagi. Nah, yang lagi dipikirkan adalah membentuk satu
identifikasi baru sebenarnya gitu. Apa tuh? Nah, ini Identifikasi baru tuh biasa misalnya apa? ya maksudnya gini, lo kayak dikasih satu nomor lagi gitu untuk yang dijaga kerahasiaannya, sehingga akan membuat bahwa ini tuh unik punyanya lu sebagai warga negara. Kemudian bocor lagi. Nah, ada tambahannya lagi, Wan. Tambahannya gimana? Yang melekat di lembaga tempat lo bekerja. Jadi ada kodenya. Yang melekat. Seperti nomor induk karyawan. Seperti itu. Jadi misalkan ya, misalkan kantor kita PT Maju Sukses Bersama gitu. Lo dapat nomor 5031 gitu. Jadi di depan ID lo tuh ada 5031 baru nomor KTP lo. Kalau sampai bocor gitu. Itu cuma jadi lebih mudah buat salah-salahan sih ujung-ujungnya. Iya, exactly. Itu yang menjadi perdebatan kan. Ini kan sorry gimana? Kalau misalnya bocor, berarti kita lebih mudah mengetahui siapa yang daripada bocornya. Karena ini nomor kantor berarti yang gitu. Kamu nggak aman, kantor kamu nggak aman gitu. Ini untuk mengamankan di Dukcapil aja, karena kalau ada bocor-bocor pasti kan yang disalahin Dukcapil nih bocor. Gitu. Nah, ini untuk bukan gue yang bocorin. Aduh. Tapi nggak tahu lah, itu kan baru diskusi ya, jadi belum ada. Ada yang bahkan ngomongin pakai email, MAC address or something ya, emailnya handphone gitu untuk melibatkan juga. Itu kan jadi susah juga ya orang. Gue nggak jadi beli iPhone dong kalau kayak gitu. Ganti-ganti. Kan setiap ada telepon baru kita ganti. Nggak tahu lah gitu, wacana itu macam-macam gitu untuk bisa menemukan satu ID yang benar-benar melekat dan rahasia gitu. Tapi itu wacana itu salah satu yang lagi diomongin juga gitu untuk menghindarin yang tadi kekhawatiran Iwan sampaikan. Padahal dulu gue udah punya sih Funky ID. Funky ID dari radio. 99ers. Berapa Funky ID kamu? Harus jawab dulu. Terus masih ada nggak sih tuh radio ya? Ada, nggak tahu tuh. Tapi udah bukan di 99.9. Iya kan sempat ganti semua. 100 kalau nggak salah. 99.9 100 on 100. Nah, tapi jadi nggak lucu ya. Iya. Radionya 99ers tapi frekuensinya 100. Iya. Ya namanya susah, habisnya gimana? Harus digeser aturan pemerintah. Nah, terus gini, kan namanya ketahanan ya. Ketahanan, terus udah gitu keamanan dan ketahanan. So keamanan mungkin yang tadi. Kalau ketahanan itu berarti sebenarnya cyber itu juga benar nggak? Ketika itu tuh ada ancaman terhadap kayak kedaulatan negara, gitu-gitu ya, terhadap yang hubungannya bukan hanya business transaction tapi udah country interest, country punya interest gitu, kedaulatan, keamanan, pasti. Gitu kan. Pasti. Kasus-kasus Rusia, Ukraina ini dia punya punya legal advice itu namanya. Barusan. Ukraina Rusia itu kan perang salah satu perang besarnya adalah perang cyber sebenarnya. Jadi selain perang fisik, perang cybernya pun jalan gitu. Kalau baca di berita-berita tuh bahkan dari sebelum serangan fisik ini gitu ya, atau konflik fisik ini adalah ininya Ukraina, power plant-nya Ukraina pernah diserang sampai menyebabkan berapa ribu rumah mati lampu gitu, blackout gitu di Ukraina, dan ada ya macam-macam lah gitu. Jadi memang ancaman negara memang. Iya. Atau kalau misalkan national interest, nih gue nggak sering banget ngulang ini, si Stuxnet. Stuxnet itu yang dipakai sama Israel sama Amerika yang membuat program nuklirnya Iran jadi gagal dengan menginfeksi mesin pengayaan uraniumnya.
Oh, oke. Ya, itu kan cyber attack sebetulnya. Nah, itu berarti kan udah mempengaruhi national interest kan gitu. Oke, Bang. Oke. Dan Stargate ini berasal dari sebuah flash disk ya katanya ya. Iya. Itu yang kemarin diceritain bisa agak lama gitu ya, beberapa bisa bertahun-tahun, tapi dia menyebar ya. Dia sabar gitu ya. Memang usaha itu tidak mengkhianati hasil ya. Yuk kita usaha emang niat kita untuk itu ya istilah insya Allah lah. Seperti kita menunggu undang-undang ini yang tidak diselesaikan ya. Gue bukan ngomongin disahkan, diselesaikan gitu. Diselesaikan, iya. Oke. Iya, makanya Bin di kerangka ketahanan cyber biasanya in general dibagi jadi 4 kan. Mulai dari identifikasi apa sih yang jadi kritika interestnya kita gitu ya. Terus identifikasi ancamannya, kerentanannya kira-kira bisa dari mana aja. Terus kedua dari sisi perlindungannya nanti bakalan seperti apa gitu dari aset-aset yang udah kita identifikasi itu. Terus berarti kan itu teknisnya ya melindungi kayak gimana. Terus kalau misalkan ada serangan ngedeteknya caranya gimana gitu ya. Gitu. Modelnya seperti apa? Dengan misalkan infrastruktur cyber kita yang tersebar gitu ya. Apakah nanti akan centralized, apakah nanti akan distributed gitu ya. Terus gimana memproses semua log atau informasi dari deteksi serangan itu bakal seperti apa gitu ya. Siapa yang memprosesnya itu jadi concern juga. Kemudian kalau misalkan sampai terjadi ada serangan dan masuk berhasil, penanggulangannya kayak gimana? Penanggulangan itu tuh bencananya. Cyber. Ya. Biasanya itu yang jadi manajemen insiden. Manajemen insiden ya. Nah, ini kan sebenarnya adalah manajemen risiko ya. Iya kan. Sebenarnya kan yang lo omongin tadi kan identifikasi resiko, analisis resiko. Lo bikin prioritas sebenarnya kan. Mana yang lebih penting daripada yang enggak gitu. Kemudian lo bicara risk response, gimana caranya lo merespon kalau ini kejadian gitu. Terus lo bicara masalah incident management. Jadi ya yang jadi salah satu kendala adalah menurut gue pola pikir manajemen risiko ini memang nggak membudaya di kita gitu. Itu kan jadi ngebuat semuanya jadi susah gitu karena lo nggak ngelihat semuanya pakai dasar risiko gitu. Menurut gue sih itu jadi salah satu yang pembelajarannya juga ya gitu bahwa ya sama aja kan lo bicara cyber risk dengan risiko bencana alam gitu misalkan itu kan juga harus melihat dari sisi ininya gitu ya menurut gue ya. Dan mungkin trikinya adalah gimana membawa atau mengkoordinasi semua effort ini ke dalam tatanan nasional ataupun negara gitu. Kalau kita nge-secure diri kita sendiri, organisasi, perusahaan gampang lah ya. Lah ini satu negara, kementerian, pemerintahan daerah, masyarakat, objek vital nasional. Itu gimana ngestandarisasi dan masih semuanya aman? Soalnya karena koordinasi di Indonesia itu katanya masih barang mahal ya. Karena ini kan mau nggak mau kan, kalau sentralisasi, standarisasi gitu. Oke, inilah yang jadi pertanyaan juga nih untuk para kelompok pencapir ya. Gimana nih? Coba silakan share di komen ya. Tapi kalau menurut public policy ini gimana, Mas? Menurut public policy approach gitu. Ini apa yang kita perlu lakukan untuk ini mungkin teknologi ya, standarisasi atau bagaimana kita itu approach-nya tuh biasanya mulainya dari mana gitu. At least mulainya terus prosesnya tuh gimana untuk kalau satu negara yang perlu ini. Apalagi negaranya kayak Indonesia. Diverse, terdiri dari ribuan pulau, etnis, bahasa, agama. Kalau bahas model di Indonesia cukup dengan dibilang bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Betul. Untuk membagi akuntabilitas secara tidak jelas. Itu mungkin adalah kebijakannya. Jadi kita harus bersama-sama ya ini ya, tanggung jawab bersama. Ini bukan hanya satu aja bukannya, tapi tanggung jawab bersama. Nah, itu semangat kolektif ya.
Ya tapi maksudnya aside the jokes, maksudnya ini negara emang harus turun sih di area sini, dan kita emang harus invest dan equip capability untuk ketahanan dan keamanan cyber ini. Dan kemarin tuh sebenarnya gue juga, kalau gue ya salah satu yang jadi masalah, gue selalu nembak ke masalah leadership gitu. Ya kasarnya kan kalau misalkan di perusahaan, kalau misalkan direktur nggak pernah nanya firewall kita tipe apa, gimana cara konfigurasinya, sudah benar belum konfigurasinya, gimana kamu yakin kalau itu firewall sudah dikonfigurasi benar. Kalau nggak pernah ditanya gitu juga, siapa yang mau mastiin kalau memang semua sudah diterapi dengan benar gitu kan. Kalau nggak direktur nggak takut gitu orang gitu. Atau ya cuman segitu doang lah gitu concernnya gitu. Kalau sampai direktur orang benar-benar ngelakuinnya. Indonesia cukup ini ya, apa hierarkikal apa sih menurut si ini ya budayawan tuh Gerard siapa namanya Hofstede gitu kan bilang dia hierarkikal sekali gitu. Jadi kalau misalkan yang atas itu punya suara yang clear gitu bahwa ini concern gua, lo nggak boleh main-main di sini, lo harus benar, mana buktinya, lo juga verifikasi gitu ya, trust but verify gitu, maka mungkin itu jadi satu ini ya. Bahkan kemarin gue sempat diskusi sama beberapa orang ya, mungkin kita juga perlu ngedorong nih calon-calon presiden, lu juga punya janji sama kita kalau lo akan membuat janji ini. politik ya. Iya, lo membuat ini menjadi salah satu concern utama lo gitu, dan lo seriusin gitu untuk diberesin gitu. Karena kalau enggak, lo mustahil lo mau bicara 2045 Indonesia menjadi negara keempat atau negara ketiga terbesar di dunia, atau negara kelima lah, dengan menggunakan digitalisasi gitu kan di Indonesia gitu ya. Gue juga selalu bilang, lo kalau ngomongin masalah literasi, kompetensi, itu kan capek ya kita dengerinnya. Masalah kita literasi, masalah kita kompetensi gitu. Itu mulu yang dibahas di mana-mana. Nah, satu contoh yang kemarin gue juga pakai ya waktu gue ngomongin masalah literasi di lembaga pemerintahan lah, gue bilang, ingat waktu zaman pandemi nggak kemarin, gue bilang gitu. Semua orang tuh tahu pada saat kita bilang 3M, semua orang tahu 3M itu apa gitu. Dan semua orang patuh loh melakukan 3M itu. Yang nggak patuh ya ada-ada juga. Cuman menurut gue Indonesia cukup patuh gitu orang-orangnya. Bahkan bule yang datang ke Indonesia juga bilang, wah Indonesia luar biasa banget ya, di mall tuh rapi gitu, orang pakai ini gitu kan. Lo nggak bisa masuk mall gitu kadang-kadang kalau lo nggak pakai 3M ini. Nah, semua orang tuh tahu dari Sabang sampai Merauke 3M itu apa. Gitu. Dalam waktu singkat loh, mengedukasi masyarakat masalah 3M. Bisa kok gitu. Bukan nggak bisa gitu. Bisa. Willingness-nya aja ada apa enggak gitu. Atau prioritasnya gitu. Ini jadi prioritas atau enggak gitu. Kan gitu ya. Kalau menurut gua. Gitu. Ya kan dulu mau pengajian aja di akhir pengajian ngomongin 3M. Jangan lupa 3M ya Bapak Ibu. Gitu. Pengajian online gitu. Gitu. Coba apa 3M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, terus apa M satu lagi? Mencuci tangan, melihat, meraba dan menerawang. 3M itu post it ya, itu bukan. Kaca film. Kaca film, betul. Ini karena menarik ya, tadi juga pas terakhir ketika prioritas benar sih memang. Jadi challenge-nya juga adalah bagaimana agenda ini bisa sampai dan jadi prioritas untuk Indonesian leadership. Dan kalau kepemimpinan ini dekat juga dengan mungkin mau nggak mau nih 2024, kepentingan siapa nanti yang akan, maksudnya bukan kepentingannya, siapa yang akan mengusung ini dan dirasa ini tuh jadi penting kan, ya mengenai ketahanan cyber ini. Gitu. Jadi mudah-mudahan episode kita kali ini bisa menjadi sebuah pemantik
untuk yang mendengarkan dan mungkin politisi-politisi atau misalnya pemegang influencer atau pemegang bukan kekuasaan ya, mungkin pemegang kekuasaan ya, itu untuk coba at least membuat ini jadi sebuah pertimbangan bahwa ini adalah salah satu yang penting untuk jadi prioritas. Jadi ada tambahan. Apa tuh? Sandang, pangan, papan, cyber. Sandang, pangan, papan. Jadi kita 4 sehat, 5 sempurna, 6 cyber ya bisa. 6 cyber. Jadi pokoknya harus ada cyber. 4 sehat 5 sempurna aja tuh kita. 6 cyber. Iya, nempel kan? Loh. Iya, betul. Harus jadi campaign. 4 sehat 5 sempurna tuh apa? 5 susu. 4 sehatnya apa coba, teman-teman? Sebagai generasi kelom pencapir harus tahu nih. Sayur. Nasi, karbohidrat. Oh ya, karbohidrat, lalu protein. Protein. Ya itu benar, sayur buah. Oh, sayur buah ya. Sayur buah, habis itu minum susu. Kalau bisa ditambah susu. Bersama ditambah bonus jadi 5 sempurna. Nah, itu. Kalau iklan bonus udah nggak ada lagi sekarang. Hanya Rp1.000 1 dus. Iya, nanti harus ada ditambah cyber. Nah, harusnya kayak gitu. Jadi ingat orang-orang tuh. Oke, teman-teman, kelom pencapir semua, terima kasih banyak nih ya. Sekali lagi mudah-mudahan sekali lagi bisa membuat kita jadi lebih aware, terus sudah gitu juga bisa membuat ini jadi salah satu prioritas. Kalau ada yang punya views atau pandangan, share juga di komen biar kita bisa senang ya dan melihat komen-komen yang bertebaran. Oke. Sampai jumpa. Bye.